Gunung Slamet, salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, dikenal dengan keindahan hutan lebatnya dan jalur pendakian yang menantang. Namun, di balik semua itu, tersimpan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang sekitar sering memperingatkan, jangan pernah meremehkan Gunung Slamet. Banyak pendaki yang tersesat, bahkan hilang tanpa jejak. Cerita ini berawal dari sekelompok pendaki muda yang nekat mendaki meski sudah diperingatkan oleh warga sekitar. Malam itu, Andi, Raka, Sinta, Dimas, dan Lila sedang duduk di base camp di Desa Bambangan. Mereka merencanakan perjalanan mereka esok pagi. Udara dingin menusuk tulang, tapi mereka tetap terlihat bersemangat. Besok kita harus sampai pos 3 sebelum sore. Ya, aku nggak mau kena kabut malam di tengah hutan, kata Raka yang bertindak sebagai ketua tim. Andi tersenyum sambil menyeruput kopi panas. Santai aja, Rak. Kita kan lengkap perlengkapan. Paling jalan santai juga nyampe. Yang penting bisa foto-foto banyak, jawabnya sambil bercanda. Namun dari sudut ruangan, seorang pria tua penjaga base camp memperingatkan mereka dengan suara pelan. Kalian jangan bercanda. Gunung Slamet itu angker. Jangan pernah melangkah ke jalur yang asing. Dan kalau dengar suara aneh memanggil, jangan pernah ditanggapi. Kelima pendaki itu saling pandang, lalu tertawa kecil. Iya, Pak. Kami akan hati-hati, jawab Sinta sambil tersenyum. Mereka menganggap perkataan itu hanya cerita horor klasik yang biasa diceritakan kepada pendaki baru. Pagi harinya mereka memulai pendakian dengan semangat penuh. Langit cerah, udara segar, dan hutan yang rimbun membuat perjalanan terasa menyenangkan. Mereka melewati pos demi pos dengan canda dan tawa. Namun, saat mendekati pos 3, kabut tiba-tiba turun, udara menjadi dingin menusuk, dan jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Waduh, kabutnya tebal banget, gumam Lila sambil memeluk tubuhnya. Raka yang berada di depan memutuskan untuk berhenti sejenak. Kita istirahat dulu di sini, jangan terpisah. Ya, katanya tegas. Namun, saat mereka duduk beristirahat, Sinta mendengar suara lirih memanggil namanya dari arah hutan. Sinta, sini. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. Sinta berdiri spontan, menatap ke arah suara itu. Kalian dengar nggak? Ada yang manggil aku, katanya dengan wajah bingung. Mana ada? Jangan halu, Sin. Itu mungkin cuma suara angin, jawab Dimas sambil tersenyum. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Sinta, ayo sini. Tanpa berpikir panjang,